Betul. Stop. Awas. Aku ikut. Ya selanjutnya kita harus ya kita buka aja di persidangan. Kenapa? Nggak ada masalah. Apa bang yang mau dibuka bang? Oh, nanti gampang. Berarti sangat kejutan, santai. Bang tadi ada barang bukti sebesar 3,5 M. Ya duitnya ada tuh bang, terus mobil juga ada mobilnya. Saya nggak paham. Tanya sama yang. Berarti emang itu barang buktinya dari. Nanti biar saya bisa tanda tangan. Kasihan. Karena kalau nggak ada saya nggak bisa tanda tangan. Abang mau ada bambu bang? Di dalam rekening bang, di dalam rekening. Bang tapi kondisinya baik-baik aja tadi bang ya. Kayaknya happy aja bang ya. Kami mau Apa? Mau nanya apa? Kipu udah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kiki belum hidup. Memang ada tahap 2, berarti inilah yang kita tunggu selama ini, adanya sebuah kepastian hukum. Bahwa setiap proses hukum itu harus ada kepastian hukum dan di sini akan diuji. Ya, persoalan ini tentang ada dan tidaknya sebuah dugaan tindak pidana pemerasan. Jadi kami sangat yakin bahwa apa yang disangkakan sebagaimana ada di dalam proses hukum ini, insya Allah kita akan buktikan sebaliknya bahwa itu tidak pernah terjadi. Seperti itu, kami sangat yakin dan kebenaran itu tidak mungkin bisa disalahkan. Kondisi itu sendiri seperti apa bang? Kiki dalam keadaan sehat, dia lagi persiapan, tapi saya belum tunggu aja nanti. Yang jelas informasi yang saya terima tadi pagi, hari ini tahap 2 artinya barang bukti diserahkan kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI. Seperti itu prosesnya, dan saya harapkan segera disidangkan supaya proses ini akan terungkap seterang-terangnya, dan disitulah kita menguji sebuah kebenaran sehingga hak-hak daripada seseorang itu akan terpenuhi dalam proses persidangan. Ya, itu bukan saya yang akan menyampaikan karena urusannya daripada nanti kalau sidang kan berarti menjadi kewenangannya jaksa penuntut. Artinya kan ini kan pemilihan kan pada nantinya keluarga pun sempat nanti akan mungkin kemarin keluarga sempat menjenguk, lalu sempat menjenguk kalau. Waduh, saya pengacara, saya nggak ngurusin jenguk-menjenguk. Coba Anda tanya masalah perkaranya. Jadi kalau dengan saya biasakan yang ditanyakan itu proses hukumnya. Yang jelas saya berharap dengan tahap 2 hari ini, harapan saya segera disidangkan. Ya. Langsung ditahan di pasti. Yang ke rutan Pondok Bambu? Saya nggak tahu, itu menjadi kebijakan daripada jaksa penuntut umum. Yang jelas di JKI ini ada tahanan namanya rutan Pondok Bambu khusus untuk perempuan, dan ada juga rutan untuk laki-laki mungkin di Cipinang. Nanti itu semua keputusan ada di tangan jaksa penuntut umum. Saya tidak akan mencampuri. Yang saya harapkan segera sidangkan karena kepastian hukum dan kebenaran itu saat ini yang ditunggu-tunggu sama Nikita Mirzani. Jadi Nikita memang berharap segera sidangkan, ayo kita uji ya. Di ruangan sidang kita akan menguji kebenaran karena proses pemerasan itu ada beberapa hal yang paling prinsip dan saya tidak akan jelaskan di situ. Kami akan bongkar semuanya di dalam ruangan persidangan. Saya yakin, insya Allah kebenaran itu akan berpihak kepada Nikita Mirzani. Dan itu sangat yakin. Pasti. Ya. Berarti siap bongkar-bongkaran yang menyatakan. Bukan bongkar-bongkaran, siap mengungkap kebenaran. Jadi bukan bongkar-bongkaran karena kita bukan kontraktor yang ngurusin bongkaran bahan bangunan, tapi mengungkap kebenaran seperti itu. Jamnya nanti jamnya jaksa ya, bukan jamnya saya. Kalau jamnya saya sekarang itu jam 9:30. Iya, sama saya. Tapi berkas di jaksa bukan di saya. Berarti tim dari pihak kepolisian?
mohon maaf, berkas ada di penyidik, nanti penyidik yang akan membawa. Jadi tahap 2 itu yang dibawa adalah terdakwa, mohon maaf, tersangka dan barang bukti. Biasanya barang buktinya apa. Dan hari ini diserahkan, berarti biasanya sih dalam proses jam kerja ya, jam 10 mungkin nanti dibawa oleh penyidik, diserahkan dan saya harus dampingi. Jadi termasuk Ismail Marzuki. Inilah yang ditunggu-tunggu sama Nikita. Jadi Nikita memang berharap segera disidangkan. Seperti itu, ya. Kesehatan Nikita, Tadi di dalam Kenapa? ketemu Kak Nikmir, kesehatannya seperti apa, Bang? Nikita sehat walafiat, tidak apa-apa. Nanti kan dia pasti akan keluar, Anda bisa monitor seperti apa. Ya. ada pesan-pesan Bang dari Kak Nikita buat Nanti kamu tanya aja pesannya. Berarti hari ini hanya Bang Fahmi dan sebagai pengacara mendampingi. Ya, harus kita dampingi karena itu tahap 2. Jadi harus ada kuasa hukum yang menandatangani berita acara, termasuk kita bahwa tahap 2 sudah diserahkan sehingga kewenangan proses hukum itu ada di tangan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI. Berarti pihak keluarga tidak ada satupun yang Saya nggak tahu, nanti itu kan soal besuk apa itu menjadi kebijakan dari rutan ya, rumah tahanan. Teknis mekanismenya ya kita ikutin saja. Tapi hari ini adalah administrasi tahap 2 atau administrasi pelimpahan seorang tersangka kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI. Baik, oke. Terima kasih. Terima kasih Bang. Let me do that. Baru dipindahkan ke Kejari Jaksel, Nikita Mirzani langsung lempar pernyataan mengejutkan soal Reza Gladys. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kasus ini? Drama panas ini ternyata nggak sesederhana yang terlihat. Dari saling sindir di media sosial, kini keduanya bakal bertemu langsung di ruang sidang. Nikita Mirzani bersama asistennya, Mel Syahputra, resmi dipindahkan dari Rutan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Pemindahan dilakukan setelah berkas perkara dugaan pemerasan dan pengancaman dinyatakan lengkap atau P21 pada tanggal 28 Mei lalu. Saat digiring petugas, Nikita tidak banyak bicara saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Lah hanya menegaskan kondisinya saat ini dalam keadaan baik meskipun sempat dikabarkan jatuh sakit. Alhamdulillah saya sehat, kata Nikita Mirzani singkat. Ketika disinggung soal persiapannya menghadapi sidang melawan Reza Gladys, Nikita enggan memberi pernyataan panjang. Namun, ia menegaskan siap memberikan keterangan dan menghadapi Reza langsung di ruang sidang. Nanti aja, sampai ketemu di persidangan, ucapnya. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys bermula dari siaran langsung TikTok pada November tahun 2024, di mana Nikita menyampaikan ulasan negatif terkait produk skincare milik Reza. Ulasan itu dinilai Reza merusak reputasi dan bisnisnya. Situasi memanas ketika asisten Nikita, Mel Syahputra, diduga mengirim pesan WhatsApp kepada Reza pada tanggal 13 November tahun 2024. Dalam pesan itu, Mel dituding menyampaikan ancaman serta meminta uang 5 miliar rupiah sebagai bentuk uang tutup mulut agar Nikita tidak lagi menyerang secara publik. Reza kemudian melaporkan Nikita dan Mel ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Desember tahun 2024 atas dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik. Dalam laporan tersebut, Reza mengaku telah mentransfer uang senilai 4 miliar rupiah secara bertahap kepada Nikita. Akibat laporan itu, Nikita Mirzani dan Mel Syahputra dijerat dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang IT, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, serta pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya telah resmi ditahan sejak tanggal 4 Maret tahun 2025. Wah, drama antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys makin memanas ya. Kini setelah dipindahkan ke Kejari Jakarta Selatan, Nikita tampaknya sudah siap tampil habis-habisan di persidangan. Akankah ini jadi akhir dari konflik mereka? Atau justru awal dari babak baru? Pantengin terus channel ini untuk update gosip selebriti paling panas dan terbaru.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kabar selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye gelombang.